Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasul teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat Islam yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan harapan mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang pada akhirnya dikelompokkan sebagai orang yang wa'ulaika humul muflihun, yaitu kelompok orang-orang yang menang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, bertempat di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kajian siang ini saya sengaja ingin mengajak panjenengan semua untuk belajar tentang bulan Rajab, yaitu menghiasi bulan Rajab dengan melakukan berbagai amal soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saja, ini saya nebak aja ya, mungkin saja kalau saya bertanya apakah Bapak Ibu hafal nama-nama bulan Masehi? Hafal ya? Januari, Februari, Maret, April, apal, waya gajian tambah apal. Tapi kalau saya tanya, apakah panjenengan hafal nama-nama bulan Hijriah? Nah, ini yang kualik ini ya. Ya. Jadi maka itu panjenengan jangan kaget kalau perayaan Hari Raya Idul Fitri itu hanya ada di Indonesia. Jadi Hari Raya Idul Fitri itu di Indonesia dibesar-besarkan. Padahal itu bukan Hari Raya Islam. Hari Raya Islam itu hanya ada pada 1 Muharram. Jadi kalau ada pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah ya yang mengadakan ya karnaval dalam rangka Muharram, itu yang benar. Itu hari rayanya umat Islam. Coba nama bulan Hijriah nomor 1 adalah Muharram. Jadi kalau ada tanggal 1 Muharram itu adalah hari raya umat Islam. Jadi namanya bulan awal pada bulan Hijriah. Yang kedua adalah Safar atau Safar, wong Jawa ngarani Safar. Ya, yang ketiga adalah Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Di sini ada namanya mulut dan bakdo mulut. Biasa napa mbuang ajang niku. Kula mboten ngerti sampai sakniki mbuang ajang niku napa. Yang kelima adalah Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Yang ketujuh sekarang ini Rajab. Kemudian bulan berikutnya, bulan di mana Kanjeng Nabi lebih banyak melakukan puasa menurut Aisyah, yaitu bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini merupakan bulan memupuk ya, bulan menyirami supaya tanaman yang kita tanam pada bulan Rajab itu menjadi subur. Dan akan kita petik pada bulan Syawal ya, Ramadan ya. Ya, bulan Sya'ban kemudian Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memetik. Ya, bulan memetik buah, yaitu hasilnya kembali ke Idul Fitri. Dan yang ke-10 adalah Syawal. 11 Dzulqa'dah ditutup dengan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita masuk pada bulan Rajab. Bapak dan Ibu, bulan Rajab ini termasuk
arba'atul hurum atau ashhurul hurum, atau boleh dikatakan sebagai bulan haram. Mendengarnya bulan haram kayaknya nggak bagus, tapi sebetulnya yang dimaksud arba'atul hurum atau ashhurul hurum itu pengertiannya adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, dibesarkan. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam dikala masuk pada bulan Rajab, ya, termasuk bulan Rajab ini, termasuk bulan yang diharamkan, yang katakanlah diagungkan, maka pada bulan-bulan ini perlakuan kita, terutama yang terkait dengan ibadah, biasanya kita melakukan 1 atau 2. Maka kalau bisa amalan-amalan yang bersifat baik itu pada bulan Rajab ini dilakukan dengan 2 kali lipat atau ditingkatkan. Karena Allah sudah mengingatkan melalui Kanjeng Nabi, siapa saja yang ketika masuk pada bulan Rajab, termasuk bulan-bulan yang 4, yang nanti akan saya sebutkan satu persatu, itu apabila panjenengan melakukan kebaikan yang nilainya 10, maka dilakukan pada bulan Rajab ini nilainya menjadi berlipat ganda. Bukan hanya 20, bukan hanya 30, bisa 1000. Pahalanya lebih banyak. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita di bulan Rajab ini melakukan kemungkaran, kezaliman, kejahatan? Juga dilipat gandakan, gitu loh ya. Jadi intinya panjenengan semua diajak oleh agama pada bulan-bulan yang disebut dengan bulan haram itu, Allah mempersilahkan kepada kita umat Islam untuk meningkatkan amal ibadah. Ya, jadi kalau misalkan di bulan-bulan biasa kita tidak sering melakukan sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu adalah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum ataupun sesudah. Sholat sunat rawatib itu ada yang muakkadah, yang dikuatkan, dipentingkan, ya. Kemudian ada yang ghairu muakkadah, ada yang tidak kuat, ada yang tidak penting. Itu, ya. Kalau seperti sholat duhur itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu muakkadah. Jadi panjenengan kalau sholat duhur sebelum iqamah dikumandangkan, usahakan kita sholat 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam. Jadi sholat duhur itu sholat rawatibnya adalah 4 rakaat. Sesudah duhur kita ada lagi sholat 2 rakaat. Jadi nanti kalau dalam hal ini saya hanya ingatkan, ibadah itu pahalanya besar. Saya berkali-kali mengingatkan, sholat, puasa, zakat, ibadah haji itu besar pahalanya. Tapi ada yang jauh lebih besar. Apa itu? Ilmu. Jadi alangkah indahnya kalau orang sholat itu mengerti tentang ilmunya. Kalau orang sholat gak ngerti ilmunya, ya moro sholat tanpa wudhu. Padahal wudhu itu merupakan syarat daripada sahnya sholat. Gitu. Nah di antara wudhu itu ada aturan-aturan yang hukumnya sunnah juga. Ya, sunnah juga. Dan di manakah kedudukan atau posisi sholat yang bagus itu? Sholat yang bagus itu adalah dilakukan ketika azan dikumandangkan, panjenengan wadarul baik, meninggalkan segala aktivitas, datang ke tempat di mana azan dikumandangkan. Tanpa basa-basi, tanpa keperluan sana sini, langsung mengambil air wudhu, ya. Tentunya diawali dengan bersih-bersih dulu. Karena sunnah wudhu itu ada, 1 membaca bismillah, yang kedua adalah membasuh tangan, karena kita banyak beraktivitas, ya, dibasuh tangan dan ditutup dengan berkum. Ini sunnah wudhu. Ini kalau bisa, kalau cari pahala seperti itu, sunnah-sunnahnya dilakukan, baru kita masuk ke rangkaian wudhu.
Begitu selesai wudhu ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Langsung panjenengan menuju tempat sholat. Ini rangkaian sholat yang sempurna. Jadi orang kakean rono rene. Kan banyak kita setelah wudhu wasik kate rono, wah kok kemarin kok dhuwur aku tak bungkus dhisik gemangan sego pecel lah itu. Jangan dulu, sholat yang baik itu seperti itu, langsung. Jadi cari pahala di bulan Rajab, datang ke masjid sini, silakan mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum zuhur. Begitu ya, selesai sholat duhur pakai zikir. Nah ini tuntunan Rajab, pakai zikir yang banyak. Pakai zikir yang banyak. Zikir yang bagus adalah istighfar. Subhanallah ya dan lain sebagainya. Ditutup sebelum iqamah dikumandangkan kita berdoa karena doa antara azan dan iqamat itu adalah doa mustajabah. Ya bagi panjenengan yang sudah berkeluarga ya doanya enggak jauh-jauh, minta aja kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari masalah. Langsung aja Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana dan seterusnya. Kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari cobaan yang saya sendiri enggak mampu menerimanya. Ya Allah jangan kau berikan aku ujian yang aku tidak mampu. Berilah yang mudah-mudah saja. Berilah aku rezeki. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwaka. Jaluk kelebihan. Jaluk kebahagiaan, jauhkan dari hutang. Ya, uang yang sedikit tapi mendatangkan keberkahan, ditambah oleh Allah nikmat-nikmat itu. Karena orang pandai bersyukur itu, walaupun uang sedikit cukup-cukup saja. Karena tidak sedikit orang yang walaupun gajinya besar, sakwulan wae kadang-kadang orang nutuk. Gitu loh ya. Nah kita yang bergaji kecil, ya pedomannya adalah ayolah kita pandai bersyukur agar uang itu cukup untuk kita pakai sehari-hari. Jadi pada bulan Rajab ini kita diingatkan supaya kita melakukan hal-hal yang tidak terbiasa dilakukan di bulan atau di luar bulan Rajab. Ya, apa saja yang perlu kita lakukan? Di antaranya adalah puasa. Ya. Puasa itu ya seperti apa yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Tadi sudah saya katakan, Kanjeng Nabi itu menurut Aisyah istri tercintanya, ya puasa yang lebih banyak dilakukan itu adalah puasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Bagaimana dengan Rajab? Karena di bulan Rajab itu semua amalan berlipat ganda, ya lakukan sunnah-sunnah puasa. Di mana sunnahnya? Kita di bulan-bulan biasa kan ada Senin, ada Kamis, ya toh? Misalkan kepanjenengan ingin tambah, dapat pahala berlipat ganda, puasa Yaumul Bid. Apa itu Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa tengah bulan, menyambut kemelecernya sinar bulan. Jadi ketika bulan sudah full, itu jatuh pada tanggal 15. Lah kita puasa 13, 14, 15. Ini penanggalan Hijriah. Jarene wong Indonesia penanggalan Jawa. Seperti itu. Karena data di tanggalan itu tulisan Arab, itu Hijriah. Itu puasa Yaumul Bid. Masih kurang dapat pahala, ya puasa Daud. Ya, apa itu puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Ini perintahnya untuk bulan Rajab. Jadi panjenengan yang memiliki keyakinan harus tanggung monggo, itu menjadi urusan panjenengan. Yang penting selama panjenengan melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah, semuanya bernilai ibadah. Yang penting jangan karena dan karena. Misalkan kalau saya enggak puasa di bulan tanggal 1 sampai 10, wah saya jangan. Karena Rajab sendiri hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, bagi panjenengan yang punya keyakinan tanggal 1 sampai dengan tanggal, ya monggo. Saya hanya mengingatkan
dalam melakukan amal ibadah, pelajarilah ilmunya. Jadi kalau ilmunya itu misalkan bisa diterima dengan akal, maka ya kita lakukan. Gitu loh. Bagi panjenengan yang tidak meyakini karena mungkin ada semacam perbedaan, ya sudah kita hormati perbedaan itu. Karena Islam di Indonesia memang bentuknya seperti ini, ya. Ada aliran ini, ada aliran itu. Sikap kita gimana? Apa menyalahkan? Jangan, ya. Kita ada di negara NKRI di mana dengan ketuhanan yang Maha Esa itu mempersilahkan kalau beda faham, ya, beda aliran, ya lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang kamu lakukan ya monggo lakukan, dan apa yang aku lakukan ya aku lakukan. Beda agama, Allah pun juga sudah memberikan petunjuk, lakum dinukum waliyadin. Jadi coro kasarannya begini Bapak Ibu, menghormati itu adalah saya minum kopi, panjenengan minum teh. Bagaimana cara menghormatinya? Jangan sekali-kali teh panjenengan masukkan ke kopi saya. Paham? Paham ya Pak? Ya, jadi saya minum kopi, panjenengan minum teh. Saya juga enggak akan pernah memasukkan kopi saya ke teh panjenengan. Ini namanya toleransi. Di negara Indonesia harus seperti itu. Kita jadi orang Islam karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kita wajib memahami dan mengerti bahwa ya Indonesia bisa menjadi negara NKRI itu berangkat dari kerukunan dan kebersamaan. Kalau kita evaluasi, waduh selama ratusan tahun kita di dalam kungkungan penjajah. Gak merdeka apa karena gak kuat? Bukan. Karena kita gak rukun saling golek bendere dewi. Maka itu saya hanya mengingatkan khususnya umat Islam, dalam urusan perbedaan ayo kita hormati keyakinan masing-masing. Saya yang kebetulan tidak harus puasa 1 Rajab sampai 10, ya sampai harus menghormati saya. Saya mengikuti tuntunan Nabi bahwa puasa di bulan Rajab ini saya puasa Senin, Kamis, Yaumul Bid dan puasa Daud. Ya, puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Bagaimana Ustaz kalau saya enggak berpuasa? Ya enggak apa-apa, wong itu urusan panjenengan. Tetapi sebagai orang Islam diingatkan ya untuk mengetahui seberapa jauh kualitas keislaman panjenengan itu dilihat dari amal panjenengan. Maka itu kalau panjenengan sholatnya kepingin sempurna, ya sholatlah tepat waktu. Karena Sayyidina Umar pernah berkata, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Perbuatan apakah yang dicintai, disayangi, bahkan diberkahi oleh Allah? Nabi menjawab nomor 1 adalah as-sholatu ala waktiha. Lah orang yang terbiasa melakukan sholat tepat waktu ini adalah menunjukkan bahwa orang itu benar-benar ngerti ilmunya. Dengan sholat waktu tepat waktu berarti pahala saya berlipat ganda. Dan kita wajib punya keyakinan apa yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk diri saya sendiri. Gimana Ibu? Hafal surat Yasinnya? Al-yauma la yudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya. Kemudian orang Islam yang berkualitas itu adalah kita sadar. Ya, kita sadar bahwa Allah menciptakan indera dari ujung kepala sampai ujung kaki ini, ya, yang Allah izinkan yang bisa bicara itu hanya mulut, gitu. Tetapi kita wajib percaya bahwa kelak di akhirat selain mulut, ya, orang Islam yang berkualitas berpikir bahwa selain mulut Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan mata, Allah ciptakan hidung, kaki, termasuk farji saya dan farji panjenengan ini itu tidak lain sebagai saksi. Kita yakin itu dari saksi. Karena dalam surat Yasin kan sudah ada al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita yakin bahwa selain mulut nanti di akhirat dikunci oleh Allah.
Semua yang ada akan berbicara sendiri-sendiri. Ya, termasuk tangan, termasuk mata, termasuk telinga. Ini akan berbicara sendiri. Apa yang dibicarakan? Yaitu persaksian bahwa apa yang dilakukan pemilik tubuh ini adalah seperti ini. Maka itu orang Islam yang berkualitas, karena Allah menciptakan indera selain mulut ini lengkap, maka harus hati-hati. Angel nama mboten jadi Islam berkualitas itu. Angel Bu, angel ya. Hanya orang yang menghendaki hidupnya bahagia saja, kepingin mendapatkan surganya Allah. Itu. Kenapa kok angel? Nah, kenapa kok angel? Padahal manusia itu oleh Allah diberi apa? Diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Apa kelebihannya? Akal dan pikiran, membedakan antara yang benar dan yang buruk. Itu. Maka itu selama kita ini dalam bimbingan Allah, karena setiap waktu kita wajib berzikir untuk Allah, agar perasaan kita, pikiran kita, hati kita selalu dibimbing oleh Allah. Maka orang yang dekat dengan Allah, semua indera yang ada pada kita akan diarahkan kepada fastabikul khair. Di samping sholat, ya, jadi saya mohon di bulan Rajab ini sholat panjenengan jangan hanya sholat wajib. Ibu ya, di bulan Rajab ini dilipat gandakan pahalanya. Ya, sholat wajib 5 waktu. Dapat pahala berikutnya, lakukan sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Kemudian apa lagi? Sholat apa lagi? Sholat malam, sholat tahajud. Di luar bulan Ramadan, sholat tahajud itu, ya, sholat taraweh itu disebut tahajud. Jadi kalau panjenengan melakukan sholat tahajud itu sama dengan sholat taraweh. Maka itu orang Islam, ya, karena sebentar lagi kita akan puasa, ya. Sebetulnya panjenengan melakukan puasa, melakukan sholat bukan hanya wajib, ditambah dengan sholat taraweh atau sholat malam, ditambah dengan membaca Al-Quran, ditambah dengan mengeluarkan harta benda untuk disalurkan kepada yang berhak, itu supaya diajekno, gitu loh istilahnya. Coba kalau kita evaluasi di bulan Ramadan, sampean kan wajib aktif ya sholat fardu. Biasanya sih nggak tahu dilakoni kan sholat taraweh. Padahal sholat taraweh itu sholat yang amat kita butuhkan. Ya toh? Sholat taraweh ada yang jumlahnya 11, ada yang jumlahnya 23, monggo. Silakan, yang penting sholat itu walaupun wajib ataupun sunat, jangan pernah meninggalkan syaratnya sholat, yaitu khusyuk dan tumakninah. Saya berkali-kali di ruangan ini menyampaikan, jangan pernah kita meninggalkan sholat itu dengan khusyuk dan tumakninah. Apa yang kita baca wajib ramah tamah, sopan santun, pelan-pelan. Apa yang kita gerakkan juga jangan terburu-buru. Kenapa harus begitu? Karena kita sedang bertamu, bertilpun-tilpunan dengan Gusti Allah. Leres nama mboten kinten-kinten. Seperti itu. Kemudian setelah sholat, di bulan Rajab ini, ayo kita menjadi wata'awanu alal birri wat taqwa. Menjadi penolong satu diri kita sendiri, karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan yang kedua, tolonglah keluargamu, baru kita keluar kepada orang lain. Manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Maka itu di antara kita, ya, di antara kita ada tetangga di sekitar kita yang memerlukan pertolongan kita. Karena kebetulan di bulan Rajab, wah kata Ustadz setelah saya mengaji, menolong kalau di luar bulan Rajab nilainya 10, di bulan Rajab bisa menjadi 30. Wah, ini ada sedikit rezeki. Dan rezeki itu dikeluarkan karena kesadaran, karena ngerti juga ilmunya. Karena apa? Setiap bulan menerima 5 juta. Ya Bu ya, 5 juta. Diprosen, ini ada 2,5% yang bukan milik saya. 1 jutanya kalau 2,5% berapa? Berapa? 25.000. Berarti kalau 5 juta ada berapa? 120
25. Lah itu dikeluarkan. Itu bukan milik panjenengan tetapi miliknya fakir miskin. Kita wajib sadar karena belajar di antara rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada 2,5% yang bukan hak dan milik kita, yaitu haknya fakir miskin. Ya, orang menolong itu masya Allah akan dikenang walaupun panjenengan sudah meninggal. Maka itu diperintahkan oleh agama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam hal kebaikan, ingat loh ya, menolong itu bukan hanya memberikan materi. Memberikan nasihat pun juga termasuk menolong. Ya toh? Memberikan nasihat juga menolong, apalagi memberi. Bagaimana cara menolong diri sendiri? Banyak. Ya, banyak sekali. Jadi kita itu sekali lagi saya ingatkan di dalam ajaran agama ilmu fikih masalah toharo, ketika kita berhadapan dengan Allah, jangan sekali-kali memakai baju yang itu saja. Apa maneh bajune sing wis kumuh. Di dalam perintah ajaran fikih berhadapan dengan Allah itu disunnah muakkadakan berbaju bersih atau putih. Ya gitu loh ya. Ya ojo gawe sing elek sing kumuh kan ya gitu kan aneh. Nang mall gawe apik tapi ternyata ketika ketemu sama Allah gawe sing elek-elek itu namanya kulawe ya. Nah itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, inilah Islam. Jadi menolong itu sesuatu yang manfaatnya besar sekali. Karena menolong itu bukan hanya sampai meringankan beban orang yang panjenengan tolong, tetapi juga menolong panjenengan. Kenapa bisa begitu? Orang yang panjenengan tolong sekaligus imbal balik mendoakan panjenengan. Lah doanya yang panjenengan tolong ini doa mustajabah. Itu. Ini menolong. Ya sedekahlah, datang ke masjid ini, oh di Masjid Ar-Raudhah ada kelontangnya. Dipakai apa ya kelontangnya? Masa mau disalahgunakan oleh takmir? Kan tidak mungkin. Ya, karena masjid itu banyak kebutuhan yang diperlukan. Untuk kegiatan tarbiyah, untuk bersih-bersih, untuk pembangunan fisik. Apakah itu pahala? Pahala. Apalagi panjenengan menolong keluarga. Anak panjenengan dikala siang hari pulang, Pak, sepatuku jebol, Pak. Nah ini, di kesak sini jutaan uangnya. Tapi karena kita lebih banyak ya hura-hura, lebih senang perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, disemayani anaknya. Padahal jelasku angfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dahulukan kepentingan untuk anak. Nah setelah kita melakukan sedekah, banyak hal yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini. Termasuk diantaranya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu Bapak dan Ibu, ya, kalau di bulan suci Ramadan, kita melihat bahwa di masjid-masjid seluruh Indonesia ini ramai sekali dengan tadarus Al-Quran. Betul Bu? Ya. Itu mempunyai maksud. Karena yang membaca nggak paham, akhirnya hanya membaca aja. Apalagi membaca dengan suara keras, pakai toa, suaranya wing, ternyata di sekitar masjid itu ada yang sakit keras. Pertanyaannya, membaca Quran itu baik tidak? Baik kan? Tapi bagaimana kalau di tetangga masjid itu ada yang sakit keras? Menjadi tidak baik. Maka itu di dalam akhir surat Al-Anfal diingatkan berzikir alias membaca Quran untuk Allah itu enggak usah banter-banter. Ya, saya lebih senang membaca Quran di masjid-masjid itu dibaca sesuai dengan tuntunan Quran. Dalam surat Al-Muzammil sudah jelas warattilil Qur'ana tartila. Bacalah dengan seindah mungkin. Bagaimana Ustadz kalau seandainya seluruh masyarakat sudah sepakat dikeraskan? Tidak apa-apa, yang penting ada kesepakatan. Yang perlu diingat jangan sampai ada di antara mereka yang bukan Islam tetapi terganggu. Wah mereka kafir, tidak boleh bilang begitu. Orang Indonesia tidak boleh mengatakan kafir kepada mereka.
Walaupun memang orang kafir pengertiannya kan di luar Islam. Kita tetap hormat kepada mereka. Cara hormat kita gimana? Yaitu tadi nggak mengganggu, nggak merusak. Seperti Natalan kemarin ya silakan panjenengan ya mengucapkan salam selamat hari raya ya monggo. Selamat tahun baru monggo. Tetapi di sini ada keyakinan. Ada hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam karena mengingat sedikit pun keyakinan yang namanya la ilaha illallah ini kalau sudah dihancurkan oleh pernyataan ucapan yang mengatakan menyetujui itu sudah hancur. Ini kalau kita yakini sungguh. Tetapi kalau sampean nggak ngerti apa itu ilmunya ya norok buntek cara wong Dura. Ikut-ikutan saja, tidak seperti itu. Ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Rajab ini, ayo kita ikhlasan semata-mata karena Allah dan semuanya itu pasti kita yakini akan kembali kepada kita. Banyak lain yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Ya, karena bulan Rajab ini saya katakan bulan Rajab ini bulan menanam, nandur Bapak Ibu. Ya. Bulan Rajab ini bulan menanam, nandur. Apa yang ditandur? Sesuatu. Yaitu kebaikan. Ibarat petani, di bulan Rajab ini kita nandur tebu, kita nandur jagung, kita nandur pari, dan lain sebagainya. Lah, pada bulan Sya'ban nanti adalah bulan pemupukan, bulan penyiraman. Ya, supaya amal yang kita lakukan yang baik tadi menjadi tambah baik, ayo kita pupuk. Ayo kita ajekno. Gitu loh. Karena mungkin di antara panjenengan sering bertanya, Pak, husnul khotimah itu seperti apa? Singkatnya satu, husnul khotimah itu orang melakukan kebaikan dengan ajek. Napa Bu ajek niku? Terus menerus. Lah, orang Islam itu kan aneh. Ketika bulan Ramadan, sholatnya sregep, masjidnya bak. Begitu Ramadan teko, masjidnya itu shopnya wah melimpah. Ya, mundur Bu sope Bu. Tapi begitu 1 minggu menjelang hari raya, sope dadi maju. Ditakoni nandi mbok gawe jajan. Ya dah? Padahal kalau sampean betul-betul mau mengaji, hari raya itu merupakan Yaumul Idul Fitri. Kembalinya orang Islam yang dalam kurun waktu 1 tahun diberi dosa oleh Allah karena puasa Ramadan dan puasanya itu dilakukan dengan bagus tanpa meninggalkan sholat, tanpa meninggalkan sunnah-sunnah sholat, tanpa meninggalkan baca Quran, tanpa meninggalkan doa-doa, zikir dan yang lain, maka akan dikembalikan kesuciannya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hari raya itu intinya asale bayi ya dibalekno koyok bayi. Aslinya kita lahir dari gua garbane ibu dalam kondisi enggak punya dosa. Karena kita puasa 1 bulan kemudian menjadi suci kembali. Tetapi pertanyaannya puasa seperti apa yang bisa mengembalikan kita kepada fitrah? Ini yang tahu panjenengan semua. Maka itu cara mengajekkan ya amalan di bulan suci Ramadan, ayo kita amati. Bulan suci Ramadan itu pertama yang kita lakukan tentu adalah puasa. Dari pagi hari ya sebelum subuh atau waktu subuh kita puasa tidak makan dan minum sampai tenggelamnya matahari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat wajib, sholat fardu. Nah Ibu, di bulan Ramadan apa saja setelah itu? Kemudian sholat taraweh. Nah, sholat taraweh itu gambarannya sholat tahajud, sholat malam. Kemudian membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Yang kelima, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mengeluarkan atau memperbanyak sedekah. Ditutup dengan membayar zakat. Seperti itu. Lah 1 bulan penuh itu kalau panjenengan kepingin husnul khotimah ajak ya lakukan di luar 11 bulan selain bulan Ramadan. Kira-kira gimana evaluasinya Bapak-Bapak? Apa
sekeluar dari Ramadan tahun yang lalu panjenengan melakukan seperti saat bulan Ramadan yang lalu? Jawabannya ora. Nah begitu. Jadi yang dimaksud kita itu kembali kepada kesucian itu adalah orang yang setelah keluar dari puasa 1 bulan penuh, kemudian setelah itu kita secara ajak melakukan amal ibadah seperti yang ada pada bulan Ramadan. Maka itu saya ingatkan, amal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, ya toh, itu pahalanya masih kalah jauh dengan ilmu. Artinya apa? Kalau panjenengan ngerti ilmunya, waduh super hati-hati sampean. Contoh Quran aja. Apakah Quran itu hanya dibaca saja? Tidak. Saya tanya yang lebih mudah. Kenapa sih setiap bulan Ramadan kok masjid-masjid langgar-langgar itu kok banyak yang membaca Quran? Apa maksudnya? Apa memperingati bulan Ramadan? Salah. Apa Bapak Ibu kira-kira? Kan Quran selalu kita baca kan? Kita pegang. Apa maksudnya itu? Maksudnya tidak lain agar panjenengan kembali menjadikan Quran sebagai hudal lil muttaqin. Jadi Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, maka itu sampai sekarang nggak ada Quran dan hadis atau ayat yang menjelaskan kalau bulan puasa 1 minggu wajib khatam 3 Quran. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada adalah tadarus Quran itu pengertiannya membaca, mengerti artinya, memahami maknanya, dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang benar. Maka itu para ulama, ya Gus Baha juga begitu. Gus Baha itu sangat menghargai ilmu. Gus Baha itu hebat sekali, orang pinter. Jadi orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak ilmunya. Karena mengerti ilmunya sehingga dia hati-hati. Seperti sholat itu aja. Sholat itu secara bahasa kan doa. Nah kalau diartikan doa itu berarti apa secara ilmunya? Doa itu kan donga toh? Maka berarti dalam sholat itu kita berdoa. Lah etikanya berdoa adalah yang dibaca itu wajib pelan-pelan, wajib sopan santun. Kayak mengeluh gitu loh, berdoa kepada ya Allah, janganlah engkau memberi ujian yang aku sendiri nggak mampu menerimanya ya Allah. Begitu. Oh jadi wajah buanter-buanter, apalagi nggak tumak nina. Gerakan-gerakannya pun juga kurang sempurna. Itu menjadi tidak baik, mengurangi pahala sholat. Itu. Hati-hati dengan sholat itu sendiri. Ya. Jadi banyak hal yang kita tidak ngerti di mana Quran sudah menjelaskan. Maka itu ketika Rasulullah mendapat wahyu dalam surat Al-Alaq, Iqra, itu kan Iqra toh. Iqra itu pengertian kan bacalah. Lah bacalah itu tentu mengawali dari menulis. Orang ngerti itu berawal dari menulis. Yang kedua membaca. Yang ketiga mengerti, faham maknanya. Yang keempat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak laki-laki, anak perempuan, kenapa? Ya, kenapa kok wajib menutupi aurat? Ya, karena setelah ngaji tahu, oh aurat yang dimaksud adalah kalau laki-laki itu pusar sampai di bawah dengkul auratnya. Sementara perempuan seluruh tubuh. Perempuan di dalam ilmu fikih jangan kasiyatun ariyatun. Apa itu kasiyatun ariyatun? Ya, panjenengan ngakoni berbaju tetapi pada hakikatnya telanjang. Bagaimana telanjang? Telanjang itu artinya berpakaian ketat dengan memperlihatkan anunya. Lah gitu loh ya. Jadi barang-barang maksiat yang tampak itu kasiyatun ariyatun. Jadi sampai ngarani berbaju tetapi hakikatnya telanjang. Maka itu alangkah indahnya kalau perempuan itu memakai baju yang longgar-longgar. Memang seperti itu ajarannya. Seorang laki-laki karena sudah punya kemampuan ingin nikah karena ngerti ilmunya. Ilmunya di mana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Saya sudah berumur di atas 20, 25 menjelang 30. Saya merasa mampu menjadi tulang punggung. Dari kajian para yai mengatakan seorang laki-laki kalau sudah ada kesiapan, ya, karena laki-laki itu adalah tulang punggung perempuan, maka dia ya ma'syarasy syabab man istata'a dan seterusnya. Wahai laki-laki yang sudah dianggap mampu bagi kamu, nikahlah, ambillah calon jodohmu perempuan yang kau inginkan. Silahkan. Jangan pernah seorang laki-laki jika menikah orang duwe penggawean akan menghadirkan masalah. Maka itu orang Jawa mengatakan lebih baik rame ngarep tinimbang rame mburi. Ya. Orang tua seperti panjenengan saya karena paham ilmunya, ya, ketika anak perempuannya disenangi anak laki-laki, maka sebagai orang tua wajib menyadari dan mengingatkan, nak, iko sopo, bu, iku seneng be aku, oh pacarmu. Orang tua enggak ngelarang. Asalkan anak itu sudah memenuhi syarat. Jangan pernah mengizinkan anak perempuan panjenengan berpacaran sementara anak panjenengan belum cukup ilmunya. Contoh enggak cukup itu gimana? Begitu kenal, datang ke rumahnya, besoknya sudah diajak kemana-mana. Ini enggak ngerti ilmunya. Padahal belum qabil tu. Ada sebuah cerita di daerah selatan sana, anaknya disenangi laki-laki lain. Nah, ketika anak laki-laki didudukkan oleh kedua orang tuanya, dia bilang, "Kulo siap bu menikahi." Ya wis nek siap nikah nak, bapak ibumu tekakno kene, hadirkan ke sini. Oh ngoten nggih. Nah, ketika 1 minggu berikutnya, singkat cerita, bapaknya datang ke sana. Nah, karena kita punya ilmu, orang menanyakan, meminang itu hukum fikihnya wajib. Bu ya, nek sampai di anak wedok itu wajib dipinang. Apa tuh dipinang? Ditakokne, Bu. Ditakokno itu intinya wong tua lanang ketemu dengan wong tua wedok. Redaksinya adalah ibu. Misalkan saya punya anak laki-laki, saya punya anak laki-laki yang kebetulan kenal dengan anak panjenengan. Syukur kalau calon besan sampean itu dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, nyuwun sewu dengan izin Allah anak kula lanang kenal kali anak putri panjenengan. Lah kula datang mriki dengan tujuan satu, Bu. Waleh-waleh napa ditangisi anak lanang. Nggih napa maksude? Kula mriki badhe tanglet. Saya mau tanya, apakah sampean punya anak putri namanya ini? Oh nggih. Sudah kenal kan dengan anak saya? Sudah. Lah sampean sampun kenal. Hari ini juga anak panjenengan saya minta untuk saya jodohkan dengan anak saya. Ini namanya meminang. Ini wajib, Bu. Lah nek pos minang itu sudah 50%. Artinya sudah terikat kedua-duanya. Laki-laki perempuan sudah terikat, sudah enggak boleh diminta oleh siapa. Lalu apakah sudah halal? Enggak boleh. Nah, di Malang Selatan sana terbiasa nek wis wong wedok ditakokno, seminggu mari ditakono arek lanang teko. Anak laki-laki itu datang. Assalamualaikum, salam Bu, tahu sekolah gitu. Duduk, ketika tengah malam dia pamitan pulang. Bu, kalau badhe wangsul. Loh, wis bengi nak enggak usah mulai. Kalau kamare adikmu. Lah, seperti itu yang terjadi. Saya hanya berbicara ilmu yang terjadi apa? Kumpul ya menyebabkan hamilnya sang perempuan. Padahal hamil ini sebelum qabil tuh orang tua kelak dibuat malu karena enggak ngerti ilmunya. Di mana salahnya? Ketika mau nikah, kebetulan setelah beberapa bulan dipositifkan hamil, kan akhirnya kan dinikah. Kan anaknya kan juga anaknya. Tetapi ketika anaknya berwujud perempuan, ini yang orang tua harus dipelajari karena enggak punya ilmu. Anak yang dilahirkan karena hamilnya tidak diawali dengan qabil tuh, maka anaknya ini haram diwaleni bapake dhewe. Enggak bisa jadi wali. Isin apa mboten bapak ini? Malu enggak kira-kira? Malu karena enggak ngerti ilmunya. Maka jangan pernah sekali-kali kita punya anak perempuan dibebasno ketika sudah kenal dengan anak laki-laki sehingga hamil. Anaknya anak kelak kalau sudah jadi perempuan, dadi wong gede, lah diwaleni hakim.
Yang jadi wali bukan orang tua kandungnya. Walaupun sudah dinikahkan, nggak bisa. Inilah agama. Hati-hati. Maka itu dengan belajar membaca Al-Quran, karena Quran itu sudah jelas. Allamal insana malam ya'lam. Isi Quran itu menjelaskan tentang perkara-perkara yang sampai nggak paham, nggak ngerti. Dicari di situ ada, sudah urusan apa? Urusan kumpul karo wong wedok, di situ sudah ada wa ashiruhunna bil ma'ruf. Urusan nikah wong lanang oleh rabi siji loro telu papat ya ono. Ya toh, tapi masih ada komanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ora le rabi papat nek gak iso adil mulane rabi siji wae. Nah, seperti itu. Masih banyak hal yang harus kita belajar di dalam Al-Qur'an. Yang semuanya itu di bulan Rajab ini kalau kita pelajari akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ayo di bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini bulan penanaman, sing ditandur iki ayo nandur api. Kita Bu, kita punya keyakinan sopo sing nandur api bakal cukul api. Kemudian di bulan Syaban nanti ayo kita pupuk. Kita pupuk. Lah pupuknya gimana? Kita berdoa sambil melakukan perbuatan yang banyak puasa-puasa tadi seperti yang diceritakan Ibunda Aisyah. Kemudian masuk pada bulan Syawal, bulan Ramadan, bulan memetik buahnya. Memetik buahnya adalah kita kembali kepada Yaumul Idul Fitri. Maka itu kalau panjenengan mendengar sekarang kita masuk kepada Idul Fitri itu sejatinya adalah dikembalikannya jati diri manusia. Karena puasa Ramadan yang dilakukan dengan sempurna untuk menjadi suci kembali. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Islam niku tidak mengenal anak haram dan anak jadah. Dulu saya pernah sempat mendengar kalau ada anak yang hamil di luar nikah, anak jadah. Anaknya menanggung dosa. Di Islam enggak mengenal itu. Anak tetap dalam kondisi bersih suci tanpa dosa ketika lahir. Yang dosa siapa? Ya orang tuanya. Islam itu enggak ada dosa seperti itu. Ya, tanggungannya dewe. Maka itu kita perlu hati-hati. Orang yang hati-hati ini menunjukkan bahwa kita itu selalu dan selalu teringat dengan apa yang Allah perintahkan. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sungguh-sungguh takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan keburu mati dulu sebelum Islam yang menjadi keyakinanmu itu kamu lakukan. Dan yang paling akhir tentu kita berkeinginan mati kita mati dengan husnul. Bagaimana mati husnul khatimah itu? Yaitu mati sebelum Allah mencabut nyawa kita, lisan ini masih sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus ditabung sebelum saat artinya saat sehat-sehat kita itu loh. Salat kita bagus, bacaan Quran bagus, puasa kita bagus. Nah, seperti itu. Ya, makanya gambarnya jarene kiai ketika mayit dimasukkan ke dalam kubur kan ada dua malaikat yang datang. Ya, kata Pak Yai begitu. Lah, panjenengan bisa jawab walaupun sampean ahli salat, ahli ibadah, tapi ternyata masih ada kezaliman yang panjenengan lakukan kepada sesama umat manusia. Itu menjadi enggak terdengar ketika malaikat menanyakan, "Man rabbuka?" Ora iso teko, enggak sampai. Maka itu amal yang kita lakukan agar jangan menjadi amal yang bangkrut, alias kita melakukan kebaikan tapi rano pahalane, ayo kita hati-hati. Yaitu dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Monggo kalau ada yang mau tanya, silakan. Monggo Bapak, nggih. Gimana Pak? Oke? Oh, Rajab. Ya, nama-nama bulan yang saya sebutkan dari Muharram sampai Zulhijjah tadi, itu adalah nama-nama yang didapatkan Nabi
dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan Muhammad. Ya. Dan di antara 12 bulan itu Allah juga sudah sebutkan bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Arba'atul Hurum atau Ashhurul Hurum, atau bulan-bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Kesimpulannya, yang dimaksud bulan yang dimuliakan itu adalah apabila umat Islam yang meyakini melakukan kebaikan di bulan 4 itu, maka pahalanya dilipat gandakan. Sementara apabila di 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum itu kita melakukan kejahatan, juga mendapatkan apa? Pahala apa? Dosa. Dosa juga yang dilipat gandakan. Jadi sebutan Rajab itu bukan sebutan dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kajian agama. Saya juga pernah mendengarkan bulan Rajab itu di aliran kepercayaan. Karena saya sudah pernah dengar, saya nggak berani menerangkan. Karena sudah jauh melenceng dari keyakinan yang ada pada umat Islam. Jadi yang jelas bulan Rajab itu bulan menanam. Karena sebentar lagi kita masuk akan bulan Ramadan. Di tengah-tengahnya Rajab dan Ramadan itu ada bulan Sya'ban. Bulan menyiram, bulan memaksimalkan doa, berusaha. Ngaten nggih Bapak nggih. Mudah-mudahan panjenengan puas, karena yang saya tahu bulan Rajab itu sebutan dari Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan Kanjeng Nabi berdasarkan agama, ajaran agama. Monggo yang lain? Ibu? Bapak? Monggo. Oh, ngaten. Jadi dulu Bapak Ibu, saya juga sempat mendengar kalau ada anak lahir di luar pernikahan itu disebut dengan anak haram, anak janda. Islam nggak mengenal. Artinya dalam ajaran Islam nggak ada itu. Karena Islam punya pedoman kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu suci. Jadi kesimpulannya, walaupun anak itu lahir, bapaknya dan ibunya enggak menikah, anaknya tetap suci. Yang dosa siapa? Ya yang ngelakoni. Begitu loh Pak. Jadi yang dimaksud seperti itu. Jadi anak haram itu enggak ada, anak janda juga enggak ada. Anak itu tetap sebagai makhluk ciptaan Allah. Ngerti nggih Pak? Ada mungkin yang kurang jelas? Nggih. Pertanyaan luar biasa ini. Ini sering terjadi, cuma kita tidak paham. Jadi kalau sampean tanya anaknya siapa, ya, karena bukan tidak mungkin kalau dia pulang ke rumah juga dikumpuli suaminya. Jadi anaknya wong akeh. Lah begitu jawabannya. Begitu. Ya toh? Jadi kesimpulannya kalau sampean tanya seperti itu, maka saya jawab, kalau misalkan dia berkumpul dengan selain suaminya, sementara suaminya kan tidak tahu kan? Tahu enggak? Nek tahu kan dibeleh karo bapak lanang. Apa maneh wong Dura brodol lah itu. Brodol kan. Tapi bagi kita sudah enggak usum ya. Kalau punya istri nyeleweng yang golek mana sing enom sik akeh kok. Ya gitu. Nggih, Bu. Nah, saiki wis wong lanang celeweng, kita mau apa sudah? Nah, golek liyane sik akeh. Nah gitu. Gitu. Ngaten nggih, Pak nggih?
Jadi anaknya itu walaupun suaminya tidak tahu, ya, satu, wanita tadi tetap berbuat dosa melanggar aturan agama. Kemudian ketika dia pulang, suaminya datang, otomatis dia melakukan kewajiban. Berarti bibit yang ia tanamkan ke rahim ibunya itu bukan asli orang suaminya tok, tapi juga datang dari orang lain. Jadi kalau sampai tanya, anak sapa? Ya anak wong loro. Tapi yang saya tahu dari ilmunya, begini, dalam Subhati dijelaskan, ketika seorang wanita positif hamil, ya, ingat loh Bu, saya mohon maaf ini agama. Ukuran bulan kalau dihitung dari agama, 1 bulan itu bukan 30 hari, tetapi 40 hari. Ini hadis Bu. Maka itu seorang perempuan yang sudah menikah sah, kemudian dia ketika berhubungan dengan suami, maka sperma jantan dan sperma betina kan ketemu. Ketemu kemudian dibawa ke rahim atau sel telur. Nah, kemudian di saat usia 40 hari, seorang perempuan yang sudah dinyatakan hamil, merasa hamil, dia bilang kepada suami, Mas, aku biasanya setiap tanggal ini datang bulan, kok sekarang tidak? Wah, laki-laki yang soleh bilang, Alhamdulillah, ini loh Bu, hasil daripada percintaan halal kita. Oleh Allah dinyatakan positif. Jadi hitungan hamil itu 1 bulan itu 40. Maka itu kata Allah yang diterangkan oleh Kanjeng Nabi, ketika usia calon bayi usia 40 hari, itu masih berupa cairan antara sperma jantan dan sperma betina. Tapi masuk ke 40 hari yang kedua, calon anak itu sudah menjadi segumpal darah. Lah, di segumpal darah ini biasanya rawan-rawannya keguguran. Maka itu wong Jawa sering-sering nek wis 3 wulan diselameti. Nah itu. Nah, kalau kita enggak nyelameti ya, kita berdoa dengan hati-hati menjaga. Padahal itu baru umur 80 hari toh. Itu sudah diselameti. Rawan tiba-tiba pecah. Jadi mati bibit itu. 40 hari yang ketiga yaitu 120 hari itu sudah menjadi segumpal daging. Menjadi segumpal daging. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, bersamaan dengan calon anak menjadi segumpal daging, seiring dengan itu Allah menentukan 3 ketentuan. 1, anak ini ajalnya kapan. Jadi sampean biyen nombahe ndek gua garbane ibu umur 120 dino itu wis ditentukan Bu, mati sampean itu kapan? Bapak-bapak sudah ditentukan. Ajalnya sudah ditentukan. Yang kedua, perilakunya seperti apa? Dan yang ketiga, arep dadi opo besok. Maka itu saya ingatkan, Allah hanya mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pesan saya, sesungguhnya Allah enggak bakal merubah nasib manusia atau kaum sebelum manusia merubah nasibnya. Jadi sampean kepingin penak itu tidak tergantung siapa-siapa, tetapi tergantung dirinya sendiri. Maka itu kalau Anda semua kepingin punya anak yang awalatin solihin yada'ullah, ayo mulai sekarang kita bina, kita jaga anak-anak kita. Di antaranya dengan anak-anak kita berangkatkan ke sebuah majelis TPQ, ke majelis taklim, berkumpul dengan orang-orang soleh. Akan menjadi rugi kalau ternyata anak-anak kita di luar sana kita biarkan berkumpul dengan orang-orang yang enggak punya predikat soleh. Maka itu banyak yang menangis ketika orang tua sudah wafat, dia enggak ada yang mendoakan. Karena apa? Dibiarkan. Maka itu tanggung jawab panjenengan sampai kapanpun akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih Pak? Anak sinten Pak? Nggih. Kalau sudah tidak ada? Monggo. Nggih. Nggih. Nah,
Ibu, Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak diampuni oleh Allah. Insya Allah diberi ampunan oleh Allah. Tetapi semua kesalahan yang ia lakukan tetap diperhitungkan. Ya Bu ya. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang pandai bertobat. Termasuk orang yang cerdas Bu. Ya, karena ada sebuah cerita, ada wanita tunasusila. Apa itu wanita tunasusila itu? Wanita yang berangkat jam 5, pulang jam 5. Nggawa gelangsi, nggawa plastik dodolan Pak. Ini hidup di zaman Nabi Musa. Ketika usia tuanya, dia merasa berdosa. Dia merasa berdosa, ya Allah, seandainya aku enggak tobat, dosaku besar, aku akan menjadi ahli neraka. Kepada siapa saya bertanya? Akhirnya dia datang ke rumah Nabi Musa. Wahai Musa, berilah petunjuk aku. Apa wahai ibu? Aku di saat usia muda dulu sering kesana kemari berjual badan. Sudah enggak terhitung laki-laki yang meniduri saya. Sekarang saya bertobat ya Allah. Bertobat Musa, tolong beri aku jalan bagaimana cara bertobat. Apa kata Nabi Musa? Dosamu enggak akan diampuni oleh Allah. Kamu menjadi ahli neraka. Wanita mendengar dosanya enggak diampuni, dia keluar rumah dari Nabi Isa itu, terus menangis turut jalan. Dia mengucapkan, tobat ya Allah, bertobat aku ya Allah, aku menyesal dengan perbuatanku. Itu diketahui oleh para malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Akhirnya Musa ditegur oleh Allah dalam sebuah hadis. Musa, salah kamu. Harusnya kau kasih jalan. Orang itu sekarang mati di padang pasir sana, tetapi matinya dengan mati yang diampuni oleh Allah. Maka itu orang yang cerdas dan bijak adalah orang yang pandai bertobat. Segede apapun dosa yang kita lakukan, asalkan taubatan nasuha, enggak pernah mengulang lagi, enggak dekat-dekat dengan dosa, insya Allah diampuni. Seperti itu. Ya, karena Islam itu ya la ikraha fiddin, enggak mempersulit bagi panjenengan. Jelas nggih Bu nggih? Nah, nggih. Cekap Bapak, alhamdulillah. Bilih wonten sing salah kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi ilmu sekedhik ingkang kula gedhok tularaken ten panjenengan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.